Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Nilai tukar rupiah bergerak melemah semakin jauh dari asumsi APBN 2025. Saat ini Saudara, rupiah melambung di atas 16.200 terhadap dolar Amerika Serikat. Angka ini di atas asumsi yang ditetapkan oleh APBN di 16.100. Apa yang menyebabkan rupiah melemah? Bagaimana kondisi dana asing di pasar saham? Bagaimana cadangan devisa Indonesia? Kami akan bahas di segmen Kompas Bisnis. Kita ke data selanjutnya. Kita lihat kurs tengah rupiah di Bank Indonesia Saudara alias JISDOR. Posisinya ini dari awal tahun sudah naik turun, gelombangnya begitu terlihat. Semakin bergelombang artinya nilai tukar rupiah memang bergerak fluktuatif. Nah, 14 Januari ini rupiah menguat tipis ke 16.265. Tetapi posisi ini dibanding satu hari sebelumnya atau di tanggal 13 Januari di 16.281 per dolar Amerika Serikat. Grafik rupiah ini berkebalikan dengan bursa saham ya. Nah, rupiah kalau melemah grafiknya justru ke atas atau naik. Siapa yang suka kalau rupiah melemah? Jawabannya adalah eksportir karena mayoritas masih memakai dolar Amerika Serikat. Lalu siapa yang tidak happy saat rupiah melemah? Jawabannya adalah importir dan berujung barang mahal yang harus dibayar oleh masyarakat. Keluarnya dana asing dari pasar rupiah adalah salah satu penyumbang pelemahan rupiah. Kita tengok kondisinya di pasar saham lewat data selanjutnya. Ini dia, dana asing kabur, rupiah tersungkur. Indeks harga saham gabungan bergerak turun di bawah level psikologis 7.000. Pasar saham Saudara 14 Januari tutup di 6.956,67. Ini adalah posisi paling bawah bursa selama 7 bulan terakhir perdagangan. Nah, kita lihat ya, ini dana asing yang keluar bursa, kami ambil sumbernya dari Bursa Efek Indonesia. Satu hari di 14 Januari ada 633,2 miliar. Kalau dibandingkan dengan satu pekan ada 1,58 triliun. Lalu satu bulan terakhir 9,79 triliun dan 3 bulan terakhir 33,86 triliun. Ayo, apakah Anda termasuk yang portonya terbakar atau babak belur? Rasanya nggak sendiri ya. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan tentang kapan nih saham BBRI naik, kapan saham BRIS naik, kapan nih porto kembali ada simbol plus. Nah, ini jadi pertanyaan yang paling ramai dan umum di antara investor saham, terutama yang retail. Jadi sabar ya, investasinya pada pakai uang dingin kan? Ayo, sampai kapan rupiah melemah? Semoga dana asing yang hengkang makin mereda dan balik lagi. Tetapi Saudara, ini memang tergantung kebijakan apa yang akan ditempuh otoritas. Ayo kita ke data selanjutnya. Jadi sampai kapan rupiah melemah? Inilah yang sebetulnya sulit diprediksi secara awam. Tetapi mari bersiap kembali pada kondisi ekonomi global saat Donald Trump menjadi presiden Amerika di tahun 2017. Kalau kita ingat begitu banyak harap-harap cemas atas dampak perang dagang ke mata uang tiap negara. Nggak cuma rupiah Saudara, mayoritas negara di dunia juga demikian. Apa yang bisa menjadi bantalan atau sumber perlindungan tekanan eksternal? Salah satu jawabannya adalah cadangan devisa. Nah, ini adalah cadangan devisa Indonesia 2024. Di bulan November ada 150,2 miliar dolar Amerika. Dan di Desember 155,2 miliar dolar Amerika. Artinya ada kenaikan ya antara Desember ke November. Mengacu keterangan Bank Indonesia, Saudara, kenaikan cadangan devisa ini diantaranya bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Cadangan devisa ini setara dengan 6,7 bulan pembiayaan impor atau 6,5 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. Apa penjelasan Bank Indonesia atas posisi cadangan devisa ini? Kita ke data berikutnya. Nah, ini kami ambil sumber dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memandang cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal. Nah, nih ya, ketahanan sektor eksternal.
ini jadi kata kunci yang bisa kita tangkap bersama bahwa kondisi luar negeri tidak ada yang pasti. Peluang naik turunnya masih sangat besar. Tetapi Bank Indonesia bilang cadangan devisa memadai kok sebagai benteng pertahanan. Nah, landasannya adalah prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan tetap mencatatkan surplus. Ini sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, yang pada akhirnya mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang di tahun 2024 pun nilai tukar rupiah sempat tertekan sampai di atas 16.400 terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi eksternal masih menjadi pengaruh besar terhadap nilai tukar rupiah. Mengalami peredaan dari sisi tekanan di 16.162 dibandingkan posisi tertekan yang tinggi sebelumnya yang sempat mencapai 16.421. Ini semuanya memberikan dampak dan membuat APBN tetap bisa beroperasi optimal. Temanya tetap sama, kerja keras, melindungi masyarakat yang terus-menerus memang suasana ekonomi dan geopolitik juga terus bergerak dinamis dan menjaga ekonomi kita tetap stabil dan tentu pada saat yang sama APBN-nya sendiri harus tetap terjaga sehat. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak melemah mendekati 16.300. Lebih lengkap soal pelemahan nilai tukar rupiah sudah bergabung Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua, semoga kabarnya sehat. Selamat pagi Okta, kabar baik. Oke, Mas Joshua, awal tahun 2025 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak melemah, nyaris tembus 16.300. Apa sebetulnya penyebab utamanya? Ya, kurang lebih memang penyebabnya hampir sama ya, bahwa ini masih faktor dari globalnya, terutama permintaan terhadap dolar yang kita lihat saat ini penguatan dolar ini terjadi bukan hanya terhadap rupiah tapi terhadap seluruh mata uang dunia. Dan kalau kita merefleksikan apa yang terjadi di minggu lalu itu memang ada beberapa kejadian, terutama adalah berkaitan tentunya terkait dengan perkembangan apa sih potensi kebijakan luar negeri yang akan diimplementasikan oleh Presiden terpilih Donald Trump ya di tahun ini. Dan yang kedua adalah beberapa data dari ekonomi Amerika Serikat, terutama data non-farm payroll, yang dimana data non-farm payroll di bulan Desember itu relatif lebih tinggi dari perkiraan, dan sehingga ini pada akhirnya dua kombinasi tersebut memberikan ekspektasi pada pasar ataupun pelaku pasar bahwa pada tahun ini dari versinya pasar, pelaku pasar bahwa potensi penurunan suku bunga Fed ini kembali menyusut ya. Kalau kita mengikuti dari FOMC bulan Desember, Fed bilang bahwa masih ada kemungkinan 50 basis poin penurunannya di tahun ini. Namun sejalan dengan perkembangan dari kebijakannya Trump dan juga dengan data-data ekonomi Amerika yang masih tetap solid, khususnya data tenaga kerjanya Amerika, ini memberikan ekspektasi pasar bahwa tahun ini kemungkinan mungkin bisa saja hanya 25 basis poin ataupun mungkin bisa tidak ada penurunan sama sekali di tahun ini. Sehingga faktor itulah yang menyebabkan kenaikan dari imbas hasil dari surat utang pemerintah Amerika Serikat, dan juga ini diikuti juga dengan penguatan dari dolar indeks, yakni dolar Amerika terhadap mata uang utama, sehingga pada akhirnya penguatan dolar dan juga kenaikan dari sisi US Treasury ini mendorong keluarnya dana-dana asing dari pasar negara berkembang, sehingga ini pun juga akhirnya berimplikasi kepada pelemahan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah. Oke, Mas Joshua, penegasan berarti artinya faktor yang paling mempengaruhi adalah secara eksternal tadi soal bagaimana menunggu kebijakan Trump maupun juga tadi potensi bagaimana The Fed ini kayaknya nahan naik suku bunga begitu ya? Ya, betul. Jadi memang kita melihat bahwa ekspektasi penurunan suku bunga Fed di tahun ini akan cenderung mengecil dibandingkan ekspektasi Fed sebelumnya. Oke, Mas Joshua, pertengahan Desember 2024 dan pertengahan Januari 2025 arus modal keluar dari Indonesia ini mencapai 0,75 miliar dolar Amerika Serikat. Hal apa saja yang mempengaruhi investor asing saat menarik modalnya itu? Apa sih sebetulnya dampak bagi pasar modal dan nilai tukar rupiah?
Ya, kalau kita melihat driver ataupun pendorongnya adalah tadi kurang lebih tadi ya, bahwa kekhawatiran ya, concern terhadap dari pelaku pasar terkait dengan kebijakan Amerika tersebut ya, karena selain memang ada kenaikan tarif impor, karena ini masih terus bergerak dinamis ya, karena sebelumnya ada wacana Donald Trump akan mengenakan tarif secara universal ya, seluruh barang-barang yang masuk ke Amerika ini akan dikenakan tarif 10% ya, tanpa pukul rata. Nah, tapi juga ada tambahan lagi untuk produk China ini ada tambahan lagi menjadi 60% kenaikan tarif impornya. Jadi dan ini tentunya memberikan dampak negatif ya kepada perlambatan ekonomi global. IMF sudah membuat kajian ataupun simulasinya bahwa kalau Donald Trump ataupun Amerika melakukan tarif yang universal ataupun tarif cukup tinggi pada produk China, ini akan berdampak negatif pada ekonomi global, termasuk juga ekonomi Amerika Serikat dan juga ekonomi China. Sehingga kekhawatiran perlambatan ekonomi global inilah yang mungkin menjadi penyebab utama safe haven aset, permintaan terhadap safe haven aset terutama dolar Amerika ini menjadi meningkat ya, sehingga itulah yang menyebabkan tadi dana-dana investor-investor asing yang tadinya menempatkan dana-dananya ataupun investasinya di pasar negara berkembang ini cenderung untuk menarik dari dana-dananya masuk lagi kepada investasi ataupun aset safe haven ya. Dan tentunya tadi dampaknya adalah yang kita lihat bersama bahwa IHSG ya kemarin di awal tahun ini pun juga sempat di bawah 7.000 ya, untuk imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia pun juga saat ini mendekati level 7,3% ya, sejalan dengan kenaikan dari US Treasury yield dan juga penguatan ataupun dari dolar Amerika Serikat, sehingga ini pun juga akhirnya akan berdampak juga kepada kondisi di mana tadi ya sentimen di pasar saat ini memang cenderung risk off ya, sehingga oleh sebab itu diharapkan memang perlu ada langkah-langkah stabilisasi dari Bank Indonesia tentunya, dan ini kami melihat bahwa BI selalu berada di pasar untuk melakukan triple intervention secara berkala dan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah kondisi risk of sentiment saat ini yang terus berkembang. Oke, ada kekhawatiran dan tadi ya salah satu dampaknya adalah bagaimana menarik dana dari negara-negara berkembang menuju ke investasi safe haven, kan tentu ditunggu bagaimana langkah stabilisasi dari BI. Mas Yusuf, ada SRBI dan utang milik pemerintah yang akan jatuh tempo tahun ini total nilainya lebih dari 1.000 triliun. Apa dampaknya pada nilai tukar rupiah nantinya? Ya, kita cukup melegakan adalah di mana di akhir tahun lalu Bank Indonesia dan juga pemerintah sudah melakukan kesepakatan bahwa terkait dengan utang pemerintah yang di mana pembelinya adalah Bank Indonesia, yang ini berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional ya, ini yang seri variable rate, ini akan dilakukan debt switch ya, itu sebenarnya akan mengurangi risiko supply dari sisi penerbitan SBN di tahun ini, yaitu sekitar 100 triliun. Dan di samping itu pun juga Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan penempatan juga ataupun melakukan langkah-langkah untuk melakukan stabilisasi juga di pasar SBN-nya. Ya, dan kalau terkait dengan SRBI, memang kami melihat bahwa SRBI ini sebenarnya quote and quote ya menjadi salah satu aliran modal asing di tahun lalu. Jadi kalau kita melihat aliran modal asing di tahun lalu itu yang paling tinggi adalah mendekati 10 billion US dollar, itu adalah tercatat di SRBI. Kepemilikan asing meningkat di SRBI itu meningkat cukup tinggi di tahun lalu. Memang implikasinya adalah di tahun ini akan ada SRBI jatuh tempo ya, dan oleh sebab itu memang kami sudah melihat juga di lelang SRBI 2 kali di awal tahun ini. Bank Indonesia pun juga tetap menyerap ya, meskipun memang tentunya kami melihat bahwa ini masih akan terus berlanjut meskipun dari sisi nominalnya akan lambat laun akan dikurangi, khususnya untuk yang SRBI mungkin yang tenor pendek, artinya Bank Indonesia akan mengoptimalkan SRBI yang tenor 12 bulan, sehingga harapannya ini akan mengurangi juga risiko jatuh tempo SRBI di tahun ini. Jadi oleh sebab itu dua risiko itu saya pikir, jatuh tempo dari SBN yang tahun ini dan juga jatuh tempo SRBI tahun ini, harapannya ini bisa termitigasi dengan baik. Nah, namun kembali lagi bahwa itu saja tidak cukup, karena tadi kita bicara terkait dengan sentimen dan juga bagaimana upaya dari pemerintah untuk bisa menenangkan pasar, bagaimana pemerintah juga bisa mengoptimalkan
foreign direct investment. Karena kalau kita bicara portfolio investment ini memang notabene kita bicara jangka pendek, tapi kita juga harus bicara investasi asing dalam jangka panjang, sehingga ini akan bisa membuat stabilisasi ataupun dana-dana asing ini akan lebih stabil berada di Indonesia ataupun di dalam negeri. Sehingga dan oleh sebab itu kita juga melihat bagaimana kemarin ada wacana dari pemerintah untuk memperpanjang DHE. Ini di satu sisi memang ini dampaknya positif, tapi tentunya ini dari sisi pelaku usaha khususnya eksportir ini tentunya akan bisa berdampak cukup negatif karena tentunya operasional dari beberapa pelaku usaha ini juga masih membutuhkan likuiditas dari sisi dolar atau rupiahnya, sehingga ini tentunya harus ada jalan tengah ya, di mana kita tahu bahwa pemerintah menginisiasikan bahwa akan ada penambahan atau perpanjangan dari DHE menjadi 1 tahun, tapi tentunya jangan sampai ini pun juga memberatkan dari sisi pelaku usaha khususnya dari sisi eksportir. Nah itu tadi strategi apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terhadap hal ini berarti? Ya, kalau kita melihat tentunya bagaimana komunikasi Bank Indonesia dan pemerintah dengan para investor ini harus terus diperkuat. Yang kedua tadi adalah bagaimana upaya dari sisi memperkuat dari sisi kondisi kinerja dari sisi external balance kita, dalam hal ini current account kita, ya, agar tetap terjaga, karena di sisi lainnya pun juga karena kita melihat ada potensi peningkatan ataupun pelebaran defisit fiskal, sehingga ini akan ada risiko twin deficit yang akan terjadi, ya, meskipun memang defisit current account masih relatif di bawah level normalnya, yakni 2,5% sebelum pandemi. Namun ini yang harus kita cermati juga bahwa negara-negara lain di ASEAN itu kondisinya tidak mengalami twin deficit, ya, baik itu defisit di fiskal dan juga defisit di current account. Sehingga tentunya pada saat terjadi gejolak ataupun sentimen negatif yang ada dari global, tentunya ini akan tentunya sensitivitas dari investor asing ini akan jauh lebih sensitif gitu ya, dengan adanya risiko twin deficit tersebut. Dan di samping itu pun juga dengan kebijakan perluasan TDDHE falas, ya, optimalisasi TDDHE falas, lalu juga bagaimana kita pun juga pemerintah perlu mendorong, ya, dengan adanya kondisi pelemahan, kondisi penguatan dolar saat ini, tentunya ini menjadi momentum juga untuk pemerintah mendorong mengakselerasi sektor pariwisata. Karena kalau kita melihat di tahun lalu misalkan jumlah wisatawan mancanegara itu masih belum kembali pulih normal, ya, meskipun memang kalau kita melihat wisatawan Nusantara itu sudah kembali normal, tapi wisatawan mancanegara ini belum kembali pulih. Jadi tentunya momentum penguatan dolar saat ini saya pikir menjadi momentum sangat baik, ya, buat wisatawan mancanegara untuk datang berwisata ke Indonesia, sehingga itu akan mendatangkan devisa. Dan juga di samping itu juga perlu kita lihat lagi optimalisasi dari hilirisasi ini harus lebih kita tingkatkan lagi, dan juga perluasan dari sisi pasar ekspor Indonesia, ya, dengan kita sudah bergabung dengan BRICS dan juga harapannya nanti dengan bergabung dengan OECD, harapannya pasar ekspor kita dan juga kerjasama internasional investasi ini akan semakin berkembang lagi dengan adanya kerjasama free trade agreement ke depannya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan bilateral pemerintah lainnya. Oke, baik, bisa dilihat sebagai blessing in disguise begitu ya, terkait dengan hal ini bisa menambah devisa juga potensinya. Mas Joshua, nilai tukar rupiah pada 14 Januari 2025 di JISDOR Bank Indonesia berada di angka 16.256. Berapa sebetulnya nilai wajar rupiah kalau tidak diintervensi Bank Indonesia? Apakah nilai itu juga karena adanya intervensi Bank Indonesia? Kemudian bagaimana prediksi Anda pada kebijakan suku bunga di RDG bulan ini? Atau adakah ruang kenaikan untuk menahan kejatuhan rupiah? Singkat saja Mas Joshua. Ya, pada intinya adalah sebenarnya kalau kita bicara fundamental ekonomi Indonesia saat ini, semestinya, ya, nilai tukar rupiah saat ini belum mencerminkan sepenuhnya faktor fundamental ekonomi kita, ya, karena ini masih kembali lagi faktor sentimen, karena tadi ada kebijakan Trump, sehingga ekspektasi penurunan suku bunga Fed juga cenderung menjadi menurun. Dan oleh sebab itu kami tetap melihat bahwa kalau kita melihat nilai tukar di tahun ini memang ada potensi ataupun ada probability masih akan bertengger di kisaran 16 ribuan, ya. Namun kembali lagi kita perlu mengedukasi bahwa level 16.000 ini tidak sama kembali lagi dengan level krisis 97-98, ya, karena kalau kita bicara
krisis 97-98 itu tingkat depresiasi rupiah lebih dari 400%. Namun saat ini depresiasi rupiah dibandingkan dengan akhir tahun lalu tidak ataupun masih di bawah 5%, sehingga tidak diperlukan adanya kepanikan dari pelaku pasar dan juga dari sisi masyarakat pada umumnya yang notabene tidak memiliki pengeluaran dalam dolar ataupun tidak memiliki pendapatan dalam dolar, sehingga kita perlu berlaku sewajarnya saja. Dan juga tentunya dari sisi pelaku usaha pun juga diharapkan melakukan transaksi hedging ataupun lindung nilai, sehingga ini akan bisa mengurangi mitigasi permintaan dolar di transaksi spotnya, ya, sehingga harapannya itu akan bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek ini, dan diharapkan ke depannya dengan adanya meredanya nanti harapannya normalisasi, harapannya dengan kebijakan dari Trump nanti, dari kebijakan luar negerinya, harapannya ini akan lebih normalize lagi nanti di semester kedua, sehingga rupiah ini akan kembali sedikit akan menguat di akhir tahun ini, dan ini harapannya bisa mendukung perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Oke, baik, masih berada di, ya potensinya masih ada di angka psikologis 16 ribuan, tapi yang jadi catatan ada depresiasinya sebetulnya masih di bawah 5%, jadi tidak perlu panik. Kita tunggu bagaimana strategi dan juga intervensi dari Bank Indonesia soal ini, dan tadi ya hati-hati soal faktor eksternal, terutama kebijakan Donald Trump nantinya. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata, Mas Yusuf Pardede, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih.